like a Hellcat. Data-data itu tadi, apalagi kotoran di kapal sama juga begitu, ya. Jadi kita tekankan sekian kali ini Pak, laporan peralatan yang orang bawa ketika beraktivitas di laut. Bukan cuma beraktivitas di laut, bukan cuma ke laut Pak, cari ikan. Kalau orang mandi, biasakan ada tamu itu dari Tahunan, bahkan dari Manado. Ada sering kemarin Pak, Ibu sekalian? Sering dong? Ada orang bilang apa di mana kalau mau mandi di sini? Ada? Atau dia mandi dong kalau datang kemarin? Ya? Ada sumur dekat Lamongan ini. Ada Sumur dekat Lamongan sini. dekat Lamongan sini. Orang mandi situ atau? Dekalanya mandi, dekalanya tidak. Iya. Intinya Pak, bukan cuma di sini. Ini ilmu ini di mana saja Bapak mau berada. Perhatikan kalau ada tamu-tamu, biasanya misalnya di sumur tadi Pak, sebaiknya ada marka-marka atau tanda-tanda kedalaman, karena orang luar itu nggak tahu itu karakteristik ini daerah-daerah pesisir pantai. Yang tahu cuma Bapak Ibu sekalian. Di sana ada dolong, di sana tofor, di sana ada nyareng dan seterusnya. Fungsi marka-marka tanda-tanda paling banyak meninggal di Manado Bapak Ibu itu orang gunung. Orang datang mandi, padahal di situ dolong, bapalung, masuk ke dalam. Di Manado Bapak Ibu sekalian, itu bukan cuma satu, bahkan sampai 7 meninggal. Itu di kejadian di mana itu di Tondano Pantai sama kasihan itu anak-anak muda. Ya, jadi penting sekali. Nanti ke depan itu nanti orang ada materi khusus tentang bagaimana praktek nanti, ya. Baru intinya cuma itu Pak, cuma itu dia ada inti pelaporan dengan peralatan dengan aktivitas di laut. Nah, kita masuknya sebelum lebih jauh kita masuk di water rescue, pertolongan di air, karena berhubungan dengan Bapak nelayan. Nah, water rescue di sini kalau boleh tulis, semuanya ada ini kan, whiteboard, terbiar kan. Yang penting di sini ada namanya metode pertolongan. Metode pertolongan. Ingat prinsip menolong Bapak Ibu. Pastikan diri dulu aman baru menolong. Ya, itu inti. Kadang-kadang begini, orang soliat orang anak tenggelam. Namanya orang tua pasti ada naluri untuk segera menolong, pasti itu. DP masalah ini, ketika orang baru lupa, orang baru sadar, itu berenang, akhirnya tenggelam dua-dua. Ya, pastikan diri dulu aman. Itu yang filosofis itu ya. Itu nanti mau masuk di situ tahapan-tahapan cara menolong. Ya, naluri memang boleh, tapi usahakan pastikan karena ada lain sifat-sifat orang tenggelam bagaimana? Tolong mesti tahu. Karena apa? Kalau orang lama memastikan dia ini berbahaya, mengancam jiwa ternyata, makin lama atau analisa kemungkinan meninggal besar. Makin cepat orang dia tenggelam, langsung aksi apa? Itu kita sampaikan tadi. Ya, penting sekali itu Bapak sekalian. Nah, ciri-ciri orang tenggelam apa? Biasanya tangan di atas, baru apa lagi? Kepala lagi, baru apa? Berteriak. Apa lagi? Ya, kepala timbul tenggelam. Yang terakhir ada lepo udah mandi. Keposnya ada berupa langsung 5 menit, 1 jam, coba belum naik. Nah itu tanda-tanda. Tapi selama itu baru 1 jam baru ya. Makanya itu makin cepat orang tentukan dia berbahaya. Kondisi baik ini makin kemungkinan dia itu hidup besar sekali. Ya, nah kita kembali ke metode pertolongan.
Teknik ini paling kecil dari resiko untuk penolong, resiko dia berbahaya. Reach, sini ibu, supaya anggap ibu di kolam ya, asumsikan ibu di kolam. Jadi kira sekuat ini DP, sini lah, sini jauh ada di sini ada di atas. Kolam kan biasa tinggi, nah ini air. Beda boleh ibu ini tenggelam, jangan langsung melompat, bahaya sekali itu. Apalagi ibu ini kau dapat tahan, kau yang menolong besar kecil, kau korban besar. Nah, sifat orang tenggelam, apapun dia akan raih. Mau sampai apa? Rokok dah mengapung diri dia meraih terapung diri ya. Ya itu sifat. Terus apa? Karena ketika orang tenggelam dia mau dia hidup. Dia tidak pusing itu, bahkan dia pegang DP suami dan bisa mati tenggelam. Itu sifat-sifat orang tenggelam maunya dia ingin hidup, ya, karena sopan. Nah tekniknya begini, ini namanya reach atau meraih. Meraihnya seperti ini ibu. Jadi bapak ini di atas kolam di lantai, ibu ini tenggelam. Mau bagaimana cara? Silakan. Ibu, bapak ini akan ambil sesuatu sama dengan kayu ini boleh, ya. Silakan tolong Pak Cliff. Ya, komunikasi lagi, ya, komunikasi penting. Pak, ibu, atau cewek, sini, mau tolong pengen tenang. Ibu ini akan selamat, tenang, bu, mau selamat ibu, ya, kasih motivasi. Jangan sampai dia apa istilahnya bodoh diri dah. Kalau bodoh diri berbahaya sekali, pasti dia sudah pusing, akhirnya sudah kasih motivasi bahwa dia akan selamat. Sambil orang berusaha, ya. Jadi caranya begini. Jadi jangan turun ke kolam, ya. Ini metode reach atau raih. Yang metode pertama. Bu, sini bu, pegang bu, ini dia. Nah, pegang. Baru tarik ke darat. Baru angkat. Terlihat simple. Tapi pada saat pelaksanaan itu orang bingung kadang-kadang. Ya, so panik. Apalagi anak masih misalnya 5 tahun tenggelam, semua yang berlomba nanti sadar udah di kolam sama-sama begini dan minta tolong, ya. Ingat, pastikan diri itu aman baru menolong, nah itu meraih. Baru yang kedua, untuk ini ada pertanyaan Bapak Ibu sekalian, ya, mungkin ada pengalaman, ya. Tapi jangan lupa Bapak Ibu sekalian, itu saya penekanan informasi, laporan. Dan laporan itu sebaiknya dia valid dalam artian ada kan hendak dia melapor. Katanya Pak di sana ada orang tenggelam, katanya. Nah, karena kalau begitu Pak susah, ya, sehingga mati. Dan orang juga ada fungsi intelijen informasi, memastikan A1 biasa atau berkoordinasi dengan sebutkan kemarin DP tahapan-tahapan, mau pastikan ini katanya dia. Nah, sambil kita jelaskan ini, yang ada mau bertanya silakan terkait kita juga penjelasan tadi. Ya. Oh silakan Pak. Alex Pauliman. Apa yang dikatakan oleh Bapak mengenai kejadian atau peristiwa yang terjadi kemungkinan kita alami di hari-hari selanjutnya, maka untuk supaya komunikasi kita tentunya karena tadi hubungi pemerintah setempat dan instansi terkait dan khusus Basarnas, maka tentunya nomor itu Pak. Terima kasih. Iya, luar biasa Pak. Nanti nomor orang kasih tahu ya. Cuman jangan sampai ada nomor Pak, Pak Cliff. Iya, center itu Pak 115 bebas pulsa. Dulu 115 ini dia di
setiap kantor di daerah semenjak 3 tahun lalu ditarik. Jadi 115 ini langsung pusat. Jadi sistem pelaporan yang 115 ini, misalnya ibu telepon 115, jadi ibu telepon ke pusat dulu. Nanti pusat dia teruskan ke orang. Nah, kalau dulu dia langsung di Manado. Jadi ibu lapor di Sangir, 115 di Manado yang terima. Manado terima langsung beritakan dulu. Tapi untuk lebih cepat boleh langsung nomor pribadi. Iya. Catat saja sekarang. Ya. Walaupun orang kan rolling Bapak Ibu, bisa kita kan sebalik pulang ke sini baru 1 bulan kita. Nanti besok kalau Bapak telepon 1 tahun kemudian mungkin kita sedih Manado lagi. Tetap nggak apa-apa, hubungi. Kalau memang nomor itu cuma ada, hubungi nanti kita teruskan ke pos apa di sini. Ya, nomor 0853 9942 9263. Ya, ulangi 0853 9942 9263. Ya. Ya, 9263. Nah, yang mohon izin Bapak Ibu, yang apa?